saya percaya bahwa pada pagi hari ini sukacita melimpah atas kita semuanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari saya undang semuanya untuk kita boleh bangkit berdiri. Semuanya boleh tepuk tangan atas kepala sama-sama. Dengan semangat saya percaya bahwa pagi hari ini sukacita melimpah. Ketika sukacita melimpah, maka hati kita boleh dipenuhi dengan girang yang luar biasa. Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Amin. Sebab firman-Nya berkata ketika dua orang berkumpul, maka Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Sama-sama katakan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah lagi, oh giranglah. Siapa cinta padamu? Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah lagi-lagi, oh giranglah. Hati kita boleh bergirang buat Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Saya mau dengar Bapak Ibu saja yang bernyanyi. Oh giranglah, amat cinta pada saya. Sekali lagi. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Siapa cinta pada kita? Siapa cinta pada kita? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus cinta pada kita semuanya, maka kita mau bagikan love. Yuk sign love kepada kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Katakan Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Haleluya. Sekali lagi katakan. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur kita mau masuk gerbangnya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkan kita semuanya. Dia girangkan. Yuk mana tangannya sama-sama. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, hey. Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mana tangannya? Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh, hey. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebentar. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk boleh menari bersama-sama ya. Udah kok, tinggal sepak kiri, sepak kanan saja ya. Kita coba ya.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bisa ya? Bisa semuanya? Ayo kita bergandengan tangan ibu-ibu yang ada di sini, yang di sebelah kiri saya. Ya. Yang di sebelah kanan sangat bersuka cita. Saya percaya bahwa di sebelah kiri juga bersuka cita. Sama-sama kita mau bergandengan tangan. Ayo Pak, kita bergandengan tangan sama-sama. Sekali lagi ya. Yuk musik tuaga. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Puji nama Tuhan sebab dia Tuhan Yesus yang sungguh baik. Dia Allah yang sungguh baik bagi kita semuanya. Amin. Amin. Semuanya boleh berkata-kata ya. Ya Allahku sebab dia Allah yang baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, dia sungguh Allah yang baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, ya Allah baik. Mana jempolnya? Bagiku. Puji nama Tuhan sebab dia sungguh Allah yang baik. Amin. Berikan sign di kiri kanan, Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan mencintaimu. Sarangi, sarangi. Sarangi. Tuhan Yesus mencintaimu. Oke. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya yang dicintai Tuhan. Hari saat ini kita mau satu dalam doa. Kita mau mulai persekutuan doa ini yuk. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu atas kami, setiap kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh tetap baik-baik saja, kami boleh tetap dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua karena kasih karunia-Mu, itu semua karena berkat-Mu atas kami Tuhan. Itu semua atas kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa kami sungguh tidak berdaya tanpa Engkau Tuhan. Ampuni kami, terkadang kami lupa Tuhan. Kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Tetapi kami mau belajar untuk kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap rencana dan rancangan-Mu itu membawa damai sejahtera bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang selama-lamanya bagi kami Tuhan.
Ini hati kami dengan limpah rasa syukur hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ini hati kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Oh, kami mau berserah hanya kepadamu Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami puja Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti setiap kehendak-Mu Tuhan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti.
akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Saya undang Bapak Ibu semuanya boleh bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi kita mau katakan, seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar seluruh nafas kami Tuhan hanya memuji-Mu saja. Hati kami limpah dengan syukur hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik, Kau Bapa yang sangat baik. Kau menyertai kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kau beri kami kekuatan, Kau beri penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Hati kami limpah dengan rasa syukur hanya kepada-Mu. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Enggak pernah habis-habisnya kami katakan Tuhan terima kasih. Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap nafas-Mu, setiap cinta-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya persilahkan yang mau mengucapkan syukur. Setiap nafas yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau terus menyertai kami, terus Engkau terus memproses kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu baru untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu, untuk setiap cinta-Mu untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima 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 kasih, kasih Tuhan. 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 Terima kasih kasih, Tuhan. Inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu, Tuhan. Enggak pernah habis, Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu atas kami. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami, Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Beri sorak-sorai sebab Dia Tuhan Yesus yang baik. Dia boleh penuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Dia boleh penuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera. Kita percaya bahwa ketika kita boleh bersukacita, ketika boleh kita mengucap syukur, Yes. maka ada mujizat boleh terjadi atas kita semuanya. Amin. Sama-sama kita mau bersukacita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu.
sukacitaku. Sukacitaku. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Sebab dia Tuhan yang layak Yes, disembah. Jesus. Dia Tuhan yang layak diagungkan. Sampai selama-lamanya seumur hidup kami Tuhan. Biarlah mata kami boleh tertuju hanya padamu saja Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, setiap langkah kami hanya mengikuti untuk setiap kehendak-Mu yang terjadi atas kami Tuhan. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Setiap kami Tuhan Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kaulah Yesus yang kami sembah. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu. Untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa.
pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala sikira rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala patakamana rala pakaraya rala pakaraya rala kira rala pakaraya rala sikina mana rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala kira rala patakamana rala sikina mana rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya kira rala pakaraya rala sikira rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala rala pakaraya rala sikina mana rala pakaraya rala pakaraya rala sikina rala pakaraya rala pakaraya rala rala pakaraya rala sikina rala pakaraya sikira rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya rala pakaraya Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan ku cinta Kau. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya. Dan sampai selama-lamanya, sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau tetap terus mengikutimu. Dan kami mau tetap terus mencintaimu sampai selama-lamanya. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab kami percaya kalau kami ada di tempat ini, semua itu karena kasih-Mu. Engkau yang menaruh sebuah kerinduan di dalam setiap hati kami untuk datang bersekutu, mencari apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan. Ajari kami Tuhan, agar kami bisa mengikuti semua yang Engkau kehendaki. Mampukan kami Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar dan memahami, tetapi kami mampu untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan. Sertai kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang memberi kami pemahaman dan memberi kami hikmat tentang rencana-Mu. Beracaralah di tempat ini dan kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Michael Edward Nayawan. Saya dari Paroki Roh Kudus. Hai. Saya punya 1 orang istri dan 1 orang anak. Bapak Ibu, saya dikasih tema Ku ikut kehendak-Mu. Ku di sini itu siapa Bapak Ibu? Saya ya. Kalau mu-nya Tuhan. Berarti kita atau saya mengikuti kehendak Tuhan. Benar ya? Yakin?
Yakin dengan tulisan atau yakin dengan yang kita lakukan? Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya dikasih tema ini, kalau Bapak Ibu baca ayat hari ini tentang khotbah Yesus di atas bukit dari Matius, dia pertama bilang gini, seseorang tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya Anda tidak akan pernah bisa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki kalau Anda masih berat untuk mengikuti dunia. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya kelas 5 apa kelas 6 SD Bapak Ibu. Waktu itu Indonesia itu lagi rame karena ada seorang wanita yang digadang-gadang akan menjadi astronot pertama dari Indonesia. Dia astronot pertama yang akan menginjakkan kaki di bulan. Tahu enggak siapa Bapak Ibu? Nah benar, Ibu Pratiwi. Dan dia datang ke sekolah saya. Dan kami otomatis hampir satu sekolah itu tertarik. Dan semua yang ditanya cita-cita mau jadi apa? Mau jadi astronot. Kenapa? Karena bisa pergi ke tempat yang paling jauh. Di bulan. Tetapi dengan perjalanan waktu rasanya kok berat Bapak Ibu. Tapi ya ternyata benar. Yang digadang jadi astronot pertama sampai saat ini pun gak pernah ke bulan Bapak Ibu. Cita-cita itu cuma bertahan di dalam diri saya itu 1 tahun Bapak Ibu. 8 tahun, 85, 86 film Top Gun pertama itu booming. Dan semua anak-anak cita-citanya jadi apa Bapak Ibu? Pilot. Supaya apa? Bisa membawa orang itu ke angkasa. Bapak Ibu, di SMA saya menyadari bagaimana bisa jadi pilot. Naik pesawat aja pertama kali saya deg-degan ketakutan. Dan akhirnya saya mengubur cita-cita yang untuk menjadi sebuah profesi. Dan kalau ditanya cita-citanya apa? Pingin punya banyak uang. Tidak profesi lagi, tetapi materi. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanannya waktu, materi saya dapat dan hilang. Dan itu yang membawa saya menjadi seorang pengajar dan seorang pewarta. Bapak Ibu, secara cita-cita, enggak keren Bapak Ibu. Lebih keren jadi profesi astronot, pilot dibanding pewarta atau pengajar. Saya sudah lupa dengan cita-cita saya, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Memang jauh Bapak Ibu, setelah saya refleksikan jauh. Tetapi kalau saya mau lihat tujuannya, jadi astronot bisa ke bulan atau membawa orang ke bulan, benar ya? Jadi pilot bisa membawa orang ke angkasa. Ternyata menjadi seorang pewarta, pengajar bisa membawa orang ke surga. Bapak Ibu, secara profesi jauh. Tetapi secara tujuan Tuhan memberi yang terbaik. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita mau mengikuti kehendaknya. Kalau mengikuti kehendak saya, maka saya cuma akan sampai di level ini Bapak Ibu. Kalau mengikuti Tuhan, dia bisa memberi yang lebih. Masalahnya, kadang kita ini seperti GPS Bapak Ibu. Kita bilang kepada Tuhan, Tuhan tuntun aku. Tetapi begitu Tuhan kasih arah, kita langsung komplain. Tuhan kayaknya jalannya bukan itu deh. Yang saya mau bukan itu Tuhan. Kita mau lihat ya, bisa minta tolong PPT-nya. Bisa minta tolong next. Rasanya belum dicolok. Enggak belum. Nah, Bapak Ibu, di Lukas 22 ayat 42, ini adalah kata-kata Yesus
ketika dia dia tahu dia akan masuk di dalam penderitaan di Taman Getsemani, dia berdoa, dia bilang gini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bapak Ibu, saya mau tanya, Yesus tahu enggak sih apa yang menjadi tujuan hidupnya? Tahu enggak? Dari Yesus ada di dunia, dia tahu dia harus mati di kayu salib, benar? Tetapi ternyata biarpun dia sudah tahu tujuan hidupnya, ketika dia mau masuk di masa-masa itu, dia pun berdoa dan minta kepada Bapa, "Kalau boleh, saya enggak mau penderitaan. Kalau boleh, hindarkan saya dari ini." Tetapi lihat Bapak Ibu, ketika dia menyadari apa yang harus dia lakukan, apa yang menjadi kehendak Bapa, maka dia memilih untuk mengikuti dan dia bilang, "Melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bapak Ibu, pernah lihat ikan kan Bapak Ibu? Pernah enggak? Ikan ketika dia lahir, dia belajar berenang apa enggak? Begitu lahir langsung bisa berenang. Kera, begitu monyet dan kera. Monyet ketika dia lahir dia perlu diajar naik pohon enggak? Enggak. Artinya ketika Tuhan menciptakan sesuatu, kehendak dan bakat tujuan itu sudah ada di dalam ciptaannya. Berarti kita sama kan Bapak Ibu? Ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya, sudah ada satu tujuan yang Dia taruh di dalam setiap kita. Dia taruh juga kehendak di dalam setiap kita. Dia taruh juga bakat dan kemampuan di dalam setiap kita. Monyet mau belajar berenang bisa apa enggak? Bisa, tapi akan lama dan dia tidak akan pernah sejago ikan. Apalagi kalau saya tanya ikan bisa diajar naik pohon enggak? Ya mustahil. Artinya apa yang memberatkan hidup kita Bapak Ibu? Karena kita tidak pernah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita ketika kita diciptakan. Sehingga kita selalu pingin melihat rumput tetangga dan kita pingin jadi seperti itu. Tidak akan bisa Bapak Ibu. Bisa tapi tidak akan pernah sejago orang yang memang diciptakan untuk itu. Maka yang menjadi tugas kita, kalau mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita ikuti, datang, dengar, mengerti, dan minta kemampuan untuk bisa melaksanakan. Tanpa itu kita akan mengejar sesuatu yang sia-sia Bapak Ibu. Santo Agustinus dari Hippo, dia bilang gini Bapak Ibu, doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tetapi mengubah hati kita agar selaras dengan kehendaknya. Bagaimana doa kita akhir-akhir ini? Minta Tuhan mengabulkan atau minta hati diubah? Bapak Ibu, kalau Anda makan makanan itu akan berubah di dalam tubuh kita menjadi seperti yang ada di dalam tubuh kita. Tapi ketika Anda datang di dalam Ekaristi, Anda makan hosti saat komuni, justru seluruh hidup kita yang berubah menjadi seperti tubuh dan darah Yesus. Terbalik. Masalahnya itu sudah terjadi atau belum Bapak Ibu? Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa mendengar kehendak Tuhan dan punya kekuatan untuk mengikutinya. Yang pertama adalah untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan, yang pertama adalah kita harus mulai dari mendengar dulu. Tanpa mendengar kita tidak akan pernah bisa tahu. Mendengar di sini berbicara tentang doa. Bukan doa yang biasa-biasa, tetapi doa yang dibangun melalui keintiman. Yeremia 33 ayat 3, di situ dijelaskan tentang Nabi Yeremia yang dalam keadaan dia di penjara, seakan-akan tanpa harapan,
tetapi Allah mau mengundang dia untuk aktif berseru kepada Tuhan. Di sini dikatakan Bapak Ibu, tindakan berseru bukan cuma sekedar berdoa biasa, melainkan sebuah tindakan putus asa tetapi berserah dengan penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca di sini dikatakan berseru kepadaku, artinya kita itu harus meminta. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu. Memberitahukan berarti kita harus mendengar. Yang Tuhan beritahu bukan cuma hal-hal yang biasa Bapak Ibu, tetapi hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya, Tuhan tahu enggak sih apa masalah kita? Tahu enggak Bapak Ibu? Kalau Tuhan tahu, kenapa setiap datang berdoa kita yang paling banyak bicara? Katanya Tuhan tahu. Kita bukan hanya banyak bicara Bapak Ibu, tapi kita dikte Tuhan. Kita datang, Tuhan saya ada masalah, selesaikan dengan cara A, B, C, D. Yang kita sendiri melakukan itu tidak pernah bisa. Bapak Ibu lihat, ketika seseorang fokus terhadap sesuatu tertentu, dia akan tidak bisa melihat sekitarnya. Contoh paling gampang, ketika bapak-bapak lagi asik browsing, main game, atau nonton Piala Dunia, ibu-ibu itu sudah pamit, saya pergi dulu ya. Bapak-bapak cuma bilang, ya. Tapi begitu pulang ditanya, kamu dari mana? Pergi kok enggak pamit. Karena dia enggak memperhatikan. Dia sibuk berfokus dengan salah satu hal yang dia sukai. Akan sama dengan ibu-ibu. Kalau lagi asik nonton drakor atau dracin, anaknya pamit bilang iya, tapi begitu pulang, dari mana kok enggak pamit? Bapak Ibu, kalau kita sibuk dengan keinginan dan kemauan kita, maka kita tidak akan pernah bisa tahu, bisa mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita. Kita tahu enggak sih apa yang Tuhan mau untuk kita? Tahu enggak Bapak Ibu? Tahu atau enggak? Banyak dari kita enggak tahu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terlalu banyak bicara. Tuhan mau kita datang kepada Dia di dalam keheningan. Di dalam diam. Tapi kita kadang-kadang enggak bisa diam Bapak Ibu. Anda senang enggak punya pasangan, punya anak atau punya teman yang tiap ketemu itu selalu cerita isinya komplain, mengeluh, marah. Senang enggak? Bapak Ibu, untung Anda bukan Tuhan. Tuhan kita jauh lebih baik daripada itu. Dia enggak pernah kesal ketika kita datang seperti itu kepada Dia. Dia tetap duduk diam, Dia tetap mendengar. Kalau kita mungkin datang seperti itu kita tinggalkan. Enggak mau lagi aku ketemu, enggak mau lagi aku dengar. Tuhan kita enggak seperti itu Bapak Ibu. Maka bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu mau bicara, mengingatkan biarpun dia sudah mengulang 100 atau 1000 kali. Bapak Ibu, yang Tuhan minta banyak mendengar, bukan banyak berbicara. Agar apa? Agar kita bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki untuk saya dan Anda lakukan. Bagaimana kita mau melakukan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Itu yang menyebabkan selalu kita salah langkah. Maka penerapannya adalah harus menyediakan waktu berdoa setiap hari, bukan hanya saat kita butuh. Bapak Ibu banyak berdoa, lebih kusuk kepada Tuhan saat banyak masalah atau tidak ada masalah? Banyak masalah? Kok eman banget ya Bapak Ibu?
Sakno, masa mau dekat sama Tuhan mesti tunggu masalah. Kira-kira orang tua dan anak seneng enggak anak datang ketika mamanya sakit? Kalau mamanya sehat-sehat, anaknya bilang nanti ya, saya lagi repot. Tapi kalau mamanya sakit, baru anaknya itu mau meninggalkan semua pekerjaan, semua pelayanan untuk menemani. Kira-kira lebih menyenangkan mana Bapak Ibu? Orang tua lagi sehat-sehat dan anak menemani atau nunggu orang tuanya sakit? Seharusnya dengan Tuhan sama. Kita menyediakan waktu bukan saat saya perlu, tetapi setiap hari. Kemudian datang kepada Tuhan, belajar hening, bukan belajar meminta. Belajar cari tahu rencana Tuhan, bukan apa yang saya mau. Bapak Ibu, yakin kalau doa cari Tuhan? Yakin enggak? Cari Tuhan atau cari berkat? Cari Tuhan atau cari kesembuhan? Cari Tuhan atau cari mujizat? Kalau Anda tidak dapat berkat, tidak dapat mujizat, Anda masih tetap datang? Itu yang menjadi bukti kalau kita mencari siapa di dalam doa Bapak Ibu. Banyak orang yang cari Tuhan cuma sekedar sesungguhnya yang dia butuhkan cuma berkat. Dan ketika berkat itu terjadi Tuhan dia tinggalkan. Dan kalau gitu kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi Tuhan kehendaki untuk hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita tahu kita bisa mendengar kehendak Tuhan, maka harus ada langkah selanjutnya. Yaitu, sebelum saya masuk sini, Teresa Avila pernah bilang gini Bapak Ibu. Doa adalah percakapan yang akrab dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita. Kan sangat menyenangkan tuh Bapak Ibu, bercerita dengan orang yang kita percaya Dia mengasihi. Maka apapun yang keluar dari mulut orang itu tidak akan pernah mencelakakan atau menjerumuskan Anda. Dan apapun yang dia perintahkan harusnya benar dan bisa kita lakukan. Benar Bapak Ibu? Masalahnya kita percaya kepada Tuhan enggak? Kadang-kadang kita ragu dengan apa yang Tuhan omong Bapak Ibu. Karena apa? Enggak sesuai. Yang kedua, setelah mendengar, maka kita menjadi mengetahui. Mengetahui kehendak Tuhan bisa kita temukan melalui firman dan Roh Kudus. Mazmur 119 bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, ketika saya berjalan di sini naik mobil, saya dengar suara Surabaya. Isi dari radio suara Surabaya adalah orang komplain karena mati lampu. Bapak Ibu, kalau dalam keadaan sekarang sering mati lampu, yang lebih berguna Bapak Ibu, lilin, pelita, atau senter? Lebih berguna mana Bapak Ibu? Lilin atau senter? Hah? Kok lilin? Misalnya, ruang ini mati lampu, gelap gulita. Anda lebih butuh lilin atau senter untuk cari jalan keluar? Senter. Karena lilin cuma bisa menerangi sekitar. Senter bisa sampai jauh toh Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu mau cari di ayat kitab suci, tidak pernah dikatakan firman itu senter bagi kakiku. Pelita. Kenapa? Manusia selalu pingin mencari tahu, mengerti akhir dari sebuah perjalanan. Dan itu bisa ditemukan dengan senter kan Bapak Ibu? Dengan pelita enggak bisa. Tetapi yang menjadi luar biasa ketika dikatakan firman itu pelita bagi kakiku. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di kaki kita ada pelita yang setiap kita melangkah di tempat kita akan menaruh kaki, di situ ada terang dan kita tidak akan salah melangkah.
Center, kadang-kadang kita sibuk di ujung, di akhir, di depan ada batu, kita jatuh. Maka Bapak Ibu sesungguhnya mau dikatakan, ketika kita tahu yang memegang tangan kita, yang menuntun hidup kita adalah Tuhan, sesungguhnya Anda tidak perlu tahu apa yang terjadi besok, tahun depan, atau nanti Anda tidak perlu tahu. Karena kalau yang menuntun hidup Anda adalah Tuhan, melalui firman-Nya, maka hidup Anda akan baik-baik saja. Masalahnya kadang-kadang kita merasa kita tidak butuh. Firman penting tidak Bapak Ibu? Semua banyak yang bilang penting, tapi kalau saya tanya, baca setiap hari enggak? Belum tentu. Sesuatu yang penting itu pasti dilakukan tiap hari. Saking pentingnya. Bernafas penting enggak? Ada yang enggak bernafas setiap saat? Makan penting enggak? Penting? Maka Anda makan setiap saat? Ada waktu toh. Bapak Ibu sama. Kita makan supaya tubuh jasmani kita sehat dan kuat. Bagaimana dengan rohani kita? Memberi makan yang terbaik atau enggak? Kalau kita telat makan kita bisa sakit, sama. Tidak baca firman, tubuh rohani kita lama-lama akan mati. Dan kalau tubuh rohani kita mati, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bapak Ibu, firman adalah manual book untuk hidup kita. Melalui firman kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak harus kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki, mana yang Tuhan larang. Kalau kita pakai patokan apa yang menjadi keinginan dunia, maka hidup kita itu kacau Bapak Ibu. Dan ternyata untuk memahami firman kita juga butuh Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13a bilang, tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam setiap kita ada Roh Kudus enggak Bapak Ibu? Ada? Harusnya itu roh penolong kan? Masalahnya ada roh penolong yang akan membimbing kita ke dalam kebenaran. Tetapi kadang-kadang saya yang menjadi tuan, yang menjadi pemimpin di dalam hidup saya, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang pimpin bisa salah enggak Bapak Ibu? Pasti enggak ya. Kalau saya yang pimpin hidup saya bisa salah enggak? Sangat sering salah. Bapak Ibu, tanpa mau baca firman, tanpa mau mengandalkan Roh Kudus, tidak akan pernah mungkin kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Waktu saya jadi mendampingi kelas online di SEP, di kelas Oikos, saya pernah mempunyai seorang murid yang saat itu dia adalah seorang tunanetra Bapak Ibu. Dia tunanetra bukan dari lahir. Tetapi sudah dewasa, dia mengalami suatu penyakit sehingga penglihatannya itu mulai berkurang sampai tidak bisa melihat. Tapi yang sangat luar biasa yang membuat saya kagum adalah dia tidak pernah melewati dari kelas awal sampai terakhir tanpa melakukan Lectio Divina setiap hari. Bapak Ibu bisa membayangkan? Seorang tunanetra yang tidak bisa melihat, dia begitu rajin melakukan Lectio Divina. Dia sangat rindu untuk membaca kitab suci. Bagaimana dengan kita yang punya mata lengkap, tapi lebih tertarik di hal-hal dunia? Yang sangat luar biasa Bapak Ibu, ketika dia lulus kelas Oikos, tahun berikutnya dia melamar untuk menjadi salah satu orang yang memeriksa Lectio Divina. Dan tidak ada siswa yang dia dalam satu kelompok yang dia koreksi Lectio Divinanya yang tahu kalau yang mengoreksi itu adalah orang yang tidak bisa melihat.
Setiap hari orang itu mengingatkan untuk mengerjakan Lectio Divina. Dan biasa Bapak Ibu alasannya, saya repot, saya sibuk, saya tidak ada waktu. Dan di akhir dari kelas di saat kelulusan mereka tahu kalau yang memeriksa Lectio Divina mereka yang setiap hari mengingatkan adalah seorang yang tidak bisa melihat. Bapak Ibu betapa malu. Dan di situ mereka sadar Bapak Ibu. Kalau ternyata selama ini alasan yang mereka ajukan itu alasan yang dibuat-buat. Kita tahu mana yang penting tetapi kita tidak mau melakukan. Kita berharap Tuhan itu berbicara langsung di telinga. Ternyata enggak Bapak Ibu. Dengan membaca Tuhan akan membukakan banyak hal. Dengan terang Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, Tuhan akan memberi banyak hikmat. Maka Bapak Ibu, biasakan baca dan merenungkan kitab suci. Setiap hari. Bukan seperti ketika butuh dan kalau saya buka apa, itu pasti Tuhan jawab. Dan begitu gini, rasanya kok enggak cocok ya, coba lagi. Sampai dapat yang cocok. Enggak Bapak Ibu, Tuhan bisa berbicara melalui kitab suci. Minta Roh Kudus membimbing sebelum mengambil keputusan. Bukan dilihat dari untung rugi. Tetapi biarlah Roh Kudus yang menerangi. Kalau Roh Kudus di dalam hati seperti bilang jangan. Biarpun di depan keuntungannya besar, jangan dilakukan Bapak Ibu. Yang kedua, kalau yang pertama mendengar, kedua mengetahui, maka sebelum kita masuk ketiga, Santo Hieronymus bilang, kitab suci dibaca dengan benar hanya dalam terang Roh Kudus. Kemarin saya ngajar cara membuat renungan di paroki Kristus Raja. Ada seorang bapak yang datang dan dia bilang, Pak, saya punya teman yang tiap hari baca kitab suci. Tetapi kok kenapa kelakuannya seperti itu? Saya tanya seperti itu, ini negatif apa positif? Negatif Pak. Berarti yang dia baca di dalam kitab suci tidak dalam terang Roh Kudus. Atau dia mencari sesuatu yang bukan kehendak Tuhan tetapi apa yang dia pingin. Kan setiap orang baca kitab suci motivasinya beda-beda kan Bapak Ibu? Sebagai pembenaran atau sebagai koreksi diri. Tetapi saya percaya ketika Anda mau membaca kitab suci di dalam terang Roh Kudus, maka firman itu akan membuat diri Anda menjadi lebih baik terlebih dahulu. Maka ini perlu Bapak Ibu. Ketika mau baca kitab suci, banyak hal-hal yang kita tidak ngerti, minta. Supaya apa yang kita tidak ngerti, Roh Kudus memampukan kita supaya mengerti. Yang ketiga, setelah memahami, maka kan harus dilakukan kan Bapak Ibu? Untuk bisa melakukan, caranya adalah mau menyerahkan ketidakmampuan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Masalah terbesar kita manusia Bapak Ibu, sesungguhnya bukan tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi merasa tidak mampu melakukan. Dan terus terang pasti kita tidak mampu. Tanpa memohon Roh Kudus untuk memampukan. Kadang-kadang kita itu terlalu menggenggam erat apa saja. Menggenggam erat luka, menggenggam erat masalah. Katanya kita mau menyerahkan kepada Tuhan tapi tidak pernah diserahkan. Kadang-kadang kita kalau tidak bisa mengontrol hidup kita, kita merasa kita tidak kuat. Sehingga
kita banyak melewatkan apa yang Tuhan ingin Dia berikan kepada kita. Bapak Ibu, terkadang berkat itu bukan dalam apa yang kita genggam, tetapi berkat itu ada di mana kita melepaskan. Ini berat atau ringan Bapak Ibu? Ini botolnya terlalu besar sih memang. Misalnya kalau airnya tinggal separuh lah. Berat atau ringan? Ringan? Semua setuju ringan? Kalau Anda pegang 2 jam. Jadi berat kan? Sesungguhnya itu yang terjadi di dalam hidup kita. Masalah semestinya di dalam hidup kita tidak besar, tapi Anda tidak pernah mau melepaskan masalah itu sehingga itu jadi berat. Anda datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan saya mau menyerahkan, tetapi sampai tidur Anda masih memikirkan sehingga Anda tidak bisa tidur dan asam lambung naik. Coba kalau Anda datang kepada Tuhan, Tuhan saya mau menyerahkan dan Anda lepaskan dan Anda tidur. Kira-kira bisa tidur enak enggak? Besok pagi Anda bangun, Anda keingat masalah, Anda pegang lagi. Kemudian ketika Anda pegang, Anda ingat dan Anda bilang, Tuhan tolong serahkan lagi. Kita tidak mau melepaskan Bapak Ibu. Bahkan hal yang terjelek sekalipun manusia itu susah untuk melepaskan. Berapa dari kita yang masih banyak menggenggam erat-erat luka batin yang tidak mau dilepaskan? Yang kita tahu itu melukai diri sendiri dan orang sekitar, tapi kita tidak pernah mau melepaskan. Bapak Ibu, kalau koleksi yang baik-baik aja. Luka batin jangan dikoleksi Bapak Ibu. Bapak Ibu, mumpung kita itu masih kuat, mulai bertanya apa yang Tuhan kehendaki dan lakukan. Memang sekarang akan susah untuk melakukan, tetapi nanti Anda akan ringan. Saya dengar di radio seorang dokter olahraga yang sudah tua, dia bilang gini, sudah oma-oma, dia bilang, kalau Anda masih muda, lakukan olahraga. Biarpun itu akan menyusahkan dirimu saat ini, tapi percaya ke saat Anda tua, Anda akan terbebas dari rasa sakit-sakit, rematik, Anda akan bisa berjalan kemana-mana dengan enak. Tanpa Anda merepoti keluarga Anda. Bapak Ibu, ini sama. Mulai saat ini dengan doa, dengan firman, dengan bantuan Roh Kudus, mulai bersihkan apa-apa yang menyakiti hati kita. Luka-luka batin itu dibersihkan. Supaya apa? Ketika Anda tua, anak-anak Anda tidak meninggalkan Anda. Orang-orang terdekat Anda masih mau tetap di dekat Anda. Kalau tua, untuk berubah itu susah Bapak Ibu. Mulai dari sekarang bersihkan biarpun susah, agar nanti di hari tua hidup kita lebih enteng. Ketika saya ngajar di satu camp, ada satu ibu, dia itu adalah orang dari NTT atau NTB, dari timur pokoknya Bapak Ibu. Dia bilang, Pak, saya ini bersaudara 9. Dan kalau di adat kami, yang kepala keluarga yang anak pertama itu, dia yang akan mengurus seluruh keluarga. Sehingga dia bilang, saya kan anak kedua perempuan, kakak saya laki-laki. Maka saya memutuskan saya mau jadi suster. Karena dia tahu kakaknya yang tertua itu yang akan menghandle keluarga. Dia sudah masuk jadi suster Bapak Ibu. Kemudian kakaknya kerja dan dia meninggalkan keluarga. Dia tidak mau membiayai keluarganya, dia menikah dan dia pergi, dia menterlantarkan keluarganya. Berarti kalau anak pertama itu sudah tidak menghandle keluarga,
tanggung jawabnya jadi ke anak kedua kan Bapak Ibu. Sedangkan dia adalah di susteran. Tidak bisa keluar, tidak bisa bebas. Sampai suatu saat adiknya yang paling kecil itu sakit, tidak ada biaya sampai meninggal. Orang tuanya datang kepada dia dan orang tuanya bilang, kamu jadi suster, kamu bisa menolong banyak orang, kamu bisa memberkati banyak orang, tetapi kamu tidak bisa menolong adikmu sendiri. Dia bilang di situ dia mengalami dilema. Saya harus tetap jadi suster atau saya keluar dan menjadi tulang punggung keluarga. Tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi pertama yang dia lakukan apa? Datang di dalam doa, dia tanya apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi tujuan hidupnya. Kemudian dia memahami, dia tahu dari hasil doa, hasil firman, Roh Kudus berbicara, seakan-akan pesannya begitu kuat, dia harus mengurusi keluarganya Bapak Ibu. Kira-kira keputusannya gampang apa enggak Bapak Ibu? Tapi dia mau mengikuti apa kata Roh Kudus. Dia memutuskan keluar dari susteran, balik ke kehidupan normal. Dan yang pertama dia lakukan apa Bapak Ibu? Datang di misa gereja, duduk paling belakang dan dia bilang, selama misa yang saya lakukan cuma nangis. Minta tolong kepada Tuhan. Ketika selesai misa, ada seorang ibu datang dan dia bilang, dari tadi saya melihat Anda sendiri dan sedih. Mau ndak Anda kerja kepada saya? Saya lagi butuh orang, saya lagi butuh lagi buka pekerjaan baru dan saya tidak ada tenaga. Bapak Ibu lihat, manusia selalu mau melakukan ketika dia tahu ada sebuah jaminan. Tetapi Tuhan melalui Roh Kudus selalu mau Anda melakukan dulu, tapi Anda tahu itu yang Tuhan kehendaki, baru Anda menemukan sesuatu. Bapak Ibu di tempat ini kalau mau melakukan sesuatu, harus ada kepastian atau enggak? Menerima kerjaan, harus tahu kerjaannya apa toh? Seperti apa, gajinya seperti apa toh? Kalau itu semua masuk di akal, menyenangkan, menguntungkan, baru mau melakukan kan? Bapak Ibu, Tuhan bilang, kalau kayak gitu, semua manusia bisa. Siapa yang gak bisa kalau kayak gitu? Yang semua gak bisa adalah engkau tahu Tuhanmu siapa. Engkau tahu apa yang Tuhan kehendaki dan kamu mau melangkah bersama Tuhan. Baru engkau akan menemukan apa yang Tuhan berikan. Dan itu gak semua orang bisa Bapak Ibu. Dan sesungguhnya itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, ketika dia menikah, dia ikut kelas. Mereka adalah keluarga menengah ke bawah. Dari ceritanya saya tahu, dia itu cuma kerja menjual gorengan di pinggir jalan setiap sore. Suaminya tahu dia ikut kelas CAP gratis. Sampai suatu saat di misa muncul flyer dan harganya adalah 250.000 dan suaminya tanya Bapak Ibu, jadi kamu ikut kelas ini bayar? Uang dari mana? Kita aja hidup pas-pasan, kamu harus keluar 250.000. Tapi dia bilang, bukankah Tuhan yang memberikan kita berkat? Kalau berkat ini saya bagikan untuk kembalikan untuk Tuhan, kenapa salah? Tapi suaminya tanya gini Bapak Ibu, hidupmu enggak capek? Pagi-pagi Anda sudah bangun, mengerjakan baca firman Tuhan, berdoa, kemudian menyiapkan makanan untuk anak-anak, siang mempersiapkan ke pasar, mempersiapkan kerja, habis itu kerja, ke sekolah, belajar evangelisasi, pulang, mesti membereskan rumah, tidur sudah jam 11. Apa enggak capek hidupmu? Bapak Ibu, dia bilang, saya mau menjelaskan ke suami saya, tapi saya tahu suami saya enggak akan ngerti. Tapi saya tanya, kalau bisa menjelaskan, apa yang akan Anda jelaskan? Dia bilang, saya mau bilang kepada suami saya,
Justru hidup saya tidak capek karena setiap hari saya bertemu dengan Tuhan. Saya tidak membayangkan hidup saya akan stres seperti apa kalau cuma terlibat di dalam kehidupan dunia. Bapak Ibu, manusia selalu merasa kuat sehingga dia tidak mau melepaskan kontrol hidupnya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, sadari kelemahan kita dan selalu jujur di hadapan Tuhan, bilang kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak kuat. Jangan sok kuat di hadapan Tuhan. Undang Roh Kudus di dalam setiap langkah. Karena kalau tidak, itu yang membuat kita capek dalam menjalani hidup. Santo Yohanes Paulus II bilang, Allah tidak memanggil yang mampu, tetapi memampukan yang dipanggil. Kira-kira Anda di sini semua dipanggil untuk bermitra dengan Tuhan atau enggak? Ada yang enggak Tuhan panggil? Enggak ada. Masalahnya kadang-kadang kita bilang, saya enggak siap, saya belum kudus, saya masih enggak layak. Memang kita enggak layak Bapak Ibu. Tapi kalau kematian Tuhan aja tetap enggak melayakkan Anda, terus Tuhan mesti ngapain lagi? Bapak Ibu, untuk mengikuti kehendak Tuhan tidak gampang, susah. Tapi Santo Fransiskus dari Assisi bilang, bahasa Inggrisnya seperti ini Bapak Ibu. Saya baca yang bahasa Indonesia aja ya. Mulailah dengan melakukan apa yang perlu, kemudian lakukan apa yang mungkin, dan tiba-tiba telah melakukan hal yang mustahil. Itu aja yang dilakukan Bapak Ibu. Jangan berpikir terlalu jauh. Sama kalau saya tanya, Anda bisa enggak tidak melakukan dosa dalam 1 tahun? Bisa enggak? Enggak bisa? Kalau 1 hari? Bisalah. Tapi itu kan mesti ada bisalah, itu berarti ada keyakinan. Kalau saya tanya 1 menit? Bisa. Maka Bapak Ibu, lakukan aja 1 menit yang Anda bisa. Kemudian ketika berhasil, lakukan lagi 1 menit. Dan tanpa Anda sadari, 1 hari Anda sudah tidak melakukan dosa. Tuhan tidak minta terlalu susah kok Bapak Ibu. Tuhan tidak minta apa yang tidak bisa Anda lakukan. Saya minta tolong tim pujian. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar. Hari ini kita telah belajar. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, artinya yang pertama kita harus mendengar Dia. Melalui apa? Melalui doa dalam keintiman. Kemudian untuk mengerti apa yang kita dengar, kita butuh firman dan terang Roh Kudus. Kemudian jangan sok kuat agar kita bisa mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan mau bilang untuk mengikuti kehendak Dia, tidak berbicara soal kuat atau tidak Bapak Ibu, tapi mau berserah atau tidak. Bapak Ibu, kita punya Tuhan, punya Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu mencintai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dengan kematiannya, Dia sudah melayakkan kita. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau Tuhan mau pakai Anda, seturut kehendak Dia, seturut apa yang Dia mau, untuk mengerjakan rencananya, mau enggak? Kalau jawab mau, berarti ada harus yang kita tinggal, yaitu dunia. Tanpa meninggalkan dunia dan segala godaannya, kita tidak akan pernah bisa untuk mengikuti Yesus. Jelas Tuhan bilang, tidak akan pernah bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kalau kita saat-saat ini masih susah mengikuti Yesus,
Coba tengok ke belakang. Mungkin kita masih menggenggam dunia itu dengan begitu kuat, tidak mau kita lepaskan. Dan yang mampu membuat kita melepaskan dunia cuma satu. Ketika kita mau mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, mari kita mau jadikan lagu ini sebagai doa kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu, di Meksiko ada seorang wanita namanya Maria Lorena Ramirez. Dia sering mengikuti lomba ultramaraton. Dengan lawan adalah pelari-pelari profesional, Bapak Ibu. Dia mengikuti lomba cuma pakai baju biasa, baju hari-hari. Dia tidak pakai sepatu yang terbaik. Sepatunya terbuat dari ban bekas. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Tapi setiap perlombaan ultramaraton dia menjadi nomor 1. Mengalahkan pelari-pelari profesional yang pakai sepatu teknologi terbaru, baju teknologi terbaru. Bapak Ibu, kalau ada seseorang yang selalu juara, itu mengundang produsen itu untuk datang. Nike datang. Menawarkan produk untuk dia pakai. Tapi apa yang Maria ini bilang? Sorry, no. Nike datang bawa uang menjadikan dia brand ambassador dari produk. Maria ini bilang, enggak. Nike enggak putus asa Bapak Ibu. Dia bilang, bawa produk, bawa uang. Dia mau pakai atau dia mau terima, kasih. Tapi tanya, kenapa dia tolak? Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan Maria? Dia bilang gini, di dalam setiap perlombaan saya melihat banyak pelari pakai brand-brand itu. Tetapi saya selalu melihat mereka bukan di depan tapi di belakang saya. Kalau produk itu ada di belakang, kenapa saya harus pakai? Bapak Ibu, bukankah di dalam diri kita ada Yesus yang paling terbesar? Kenapa mesti menggantungkan keberhasilan kita, kesuksesan kita dengan barang-barang dunia? Kenapa masih mengikuti dunia yang ada di belakang Yesus? Seharusnya kalau Yesus yang terbaik, apapun akan kita lakukan untuk mengikuti Dia. Karena kita tahu kok Dia akan membawa kita kepada keselamatan. Sedangkan dunia akan membawa kita kepada kesengsaraan. Bapak Ibu, mengikuti Yesus dimulai dengan kata mengatakan tidak kepada semua hal yang akan menjauhkan Anda daripada Yesus. Tanpa itu Anda tidak akan pernah bisa mengikuti Yesus. Beranikah kita menjadi seperti Maria Lorena Ramirez yang berkata tidak? Atau kita masih tergoda
dengan kesenangan dunia yang kita tahu tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Bapak Ibu, hanya dengan punya cinta yang besar, maka kita bisa bilang kepada Tuhan, layak Aku. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita memanggil Bapa kami. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke Bapak Ibu, hidup kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sudah tahu kebenaran firman, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau persiapkan persembahan kami buat Tuhan. Kebaikanmu melebihi yang dunia berikan. Kesetiaanmu melebihi dalamnya lautan. Oh Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selama-lamanya. Senap hatiku kan tertuju padamu. Ku bersyukur, ku memuji. Tak habis-habisnya kebaikanmu melimpah dalam hidupku. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Semua Kau sediakan bagi kami, karena kasih-Mu hidupku diberkati. Oke, pengumuman. Baik, terima kasih. Kita mau baca pengumuman untuk pengumuman minggu depan. Setelah hari ini kita mau belajar kehendak Tuhan Yesus. Minggu depan kita mau menyerahkan tubuh kita ini untuk bait Tuhan Yesus, untuk Tuhan semua. Nah, ini kita akan bertemu pada Sabtu pukul 10 di tempat Balai Paroki sini dengan pembicaranya Ibu Maria Shirley Margareta. Diharapkan Bapak Ibu untuk datang sebelum pukul 10 untuk kita boleh bersekutu bersama. Untuk pengumuman berikutnya, nah ini kita seminar penyembuhan luka batin untuk anak muda-mudi Youth Avila itu mengadakan seminar untuk tanggal
4 dan 5 Juli. Tapi kuota sudah tinggal sedikit dan tanggal 26 itu sudah ditutup. Jadi Bapak Ibu yang anak-anaknya mungkin teman tetangga mau ikut segera mendaftar karena kuota sudah tinggal sedikit dan tanggal 26 sudah ditutup. Nah dengan biaya 50.000 dan kalau berdua 80.000. Berikutnya. Sebentar. Oh iya silakan Kita ini. mau nonton film cuplikan sedikit Iya. tentang teasernya tentang seminar penyembuhan luka batin ini. Boleh disimak dulu ya. Mungkin di hidup ini keberuntungan tidak Oh. Aku Mike. Umurku masih 20 tahun, tetapi rasanya seperti semua akan berakhir sebentar lagi. Loh, Mak, ayo loh, antar mama mau meeting. Loh, Ma, ini kan hari Minggu. Loh, apa memangnya masih hari Minggu? Loh, Mama nggak ke gereja tak? Gak Tuhan-Tuhanan. Ayo lu cepetan, mas pokoknya mama ini mau meeting hari ini. Terus banyak janjian sama klien. Kamu nih cek wangele disuruh. Wes tak pergi dewe kesuwen kamu ini. Lu main tau hanya disuruh-suruh itu. Tak pergi dewe. Iya, mamaku sibuk dengan urusan kantor. Papa, jangankan acara keluarga, pulang ke rumah aja nggak pernah. Mungkin maaf, jangan luka batin sama saya ya. Itu terlalu menjiwai. Itu masih ada to be continue. Ayo mari Bapak Ibu yang mau ikut, anak-anaknya jangan lupa. Artisnya bukan saya. Jadi silakan kalau yang mau ikut mumpung kuotanya sudah tinggal sedikit. Kita segera tutup. Berikutnya pelayanan doa ya. Kita setiap hari Sabtu bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan tim pelayan kami, nanti akan ada para pendoa kami yang ada di sebelah kiri saya jika mau minta didoakan. Sekian. Oh iya, hari ini karena ada yang ulang tahun. Silahkan maju yang ulang tahun, lupa ada yang ulang tahun ya. Hah? Ulang tahunnya, oh karena waktunya nggak cukup ya. Di belakang ada soto Betawi, jadi setelah PD ini silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan di belakang. Itu, Oke, sebelum kita makan kita mau berdoa dulu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami bisa belajar untuk mengikuti kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Dan biarlah setelah dari acara persekutuan ini, firman-Mu boleh berakar kuat dan berbuah lebat Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyantap makan siang, kiranya Engkau memberkati makanan kami, supaya bisa menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Dalam Bapa, Putra. Oke, silakan makan. Oke, silakan makan. Pujian syukurku, ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu,
bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku.